Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasa fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan itu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang at-ta'adul wat tarjih atau biasa dikenal juga dengan at-ta'arud wat tarjih. Pembahasan tentang at-ta'arud wat tarjih ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan unsur kedua dari usulul fikih. Karena usulul fikih itu terdiri dari 3 unsur atau 3 bagian. Bagian pertama adalah adillatul fikhi ijmalan. Bagian kedua adalah kaifiyatul istifadati minha inda ta'arudiha. Bagian ketiga adalah wahalul mustafid. Pembahasan tentang at-ta'arud wa tarjih atau at-ta'adul wa tarjih ini berkaitan dengan unsur kedua dari usulul fikih. Al-babus sabi'uh, adapun bab yang ketujuh fit ta'aduli ialah tentang at-ta'adul. At-ta'adul ini adalah saling setara di antara 2 dalil. Tidak ada yang lebih unggul di antara keduanya. Wat tarjihi dan tarjih. Tarjih ini adalah menguatkan satu dalil dibanding dalil yang lain atau mengunggulkan satu dalil dibanding dalil yang lain, atau memprioritaskan satu dalil dibanding dalil yang lain. Ini bisa diterjemahkan dengan mengunggulkan, menguatkan, atau memprioritaskan. Al-muradu bit-ta'aduli, adapun yang dimaksud bit-ta'aduli dengan ta'adul, saling setara, istiwaul adillati, ialah setaranya beberapa dalil, duna ayyakuna, tanpa ada li ba'dhiha, ialah bagi sebagian al-adillah, maziyatun, apa keistimewaan atau keunggulan, ala ba'dhiha, atas sebagian al-adillah, al-akhari, yang lain. Jadi yang dimaksud dengan at-ta'adul ini adalah antara 2 dalil atau beberapa dalil ini saling bertentangan satu sama lain. Dan tidak ada keunggulan di antara 2 dalil ini atau di antara beberapa dalil tersebut. Sehingga kalau terjadi at-ta'arud, maka langkah pertama untuk menyelesaikannya pertama dengan metode al-jam'u wat taufiq, yaitu dikompromikan. Baru kalau tidak bisa dikompromikan, beralih kepada metode yang kedua, yaitu at-tarjih. Baru metode yang ketiga, yaitu an-nasakh. Baru yang terakhir, yaitu at-tawakkuf. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan bitarjihi dengan at-tarjih, menguatkan atau memprioritaskan atau mengunggulkan, tarjihu ba'dil adillati, ialah memprioritaskan sebagian beberapa dalil, ala ba'dhiha, atas sebagian al-adillah al-akhari, yang lain. 5, karena sesuatu yakumu, yang tegak apa ma, indal murajjihi, menurut orang yang mengunggulkan, yang menguatkan atau yang memprioritaskan. Isi dari ma ini apa? Min mazaya, yaitu berupa dari beberapa keistimewaan atau keunggulan. Jadi yang dinamakan tarjih itu adalah mengunggulkan atau menguatkan satu dalil dari dalil yang lain karena ada
keistimewaan atau keunggulan yang dimiliki oleh satu dalil ini. Misalnya ya, ada dalil A dan B. Ini bertentangan. Awalnya ini sebelum ada tarjih, ini statusnya setara ini. Statusnya setara. Atau yang dikenal dengan at-ta'adul, setara. Tidak ada yang lebih unggul di antara A dan B ini. Kemudian al-murajjih melakukan pertimbangan, melakukan penelitian, sehingga al-murajjih ini menemukan beberapa mazaya dari dalil A misalnya dibanding dalil B. Kemudian berdasarkan mazaya ini, keunggulan, keistimewaan yang dimiliki oleh A ini, kemudian al-murajjih mengunggulkan, menguatkan dalil A dibanding dalil B. Ini yang disebut dengan at-tarjih. Wahadal bahsu, dan adapun pembahasan ini tawilun ialah panjang, jiddan dengan sangat. Artinya sangat panjang. Wal murajjihatu, dan adapun faktor-faktor penguat. Artinya faktor-faktor yang bisa mengunggulkan dalil yang satu dibanding dalil yang lain. Itu disebut dengan al-murajjihat. Wal murajjihatu, dan adapun faktor-faktor penguat, la taqomu ialah tidak jatuh apa al murajjihat tahta haslin, di bawah batasan, di bawah batasan. Artinya al murajjihat ini banyak dan tidak terbatas. Cuman ada beberapa di antara al murajjihat ini yang paling penting ya, yang urgent untuk diketahui. Wa min ahammi dzalika, dan ialah di antara paling pentingnya itu al-murajjihat, tarjihud dalilil jali, adapun mengunggulkan atau menguatkan dalil yang jelas ala dalilil khafi, atas dalil yang samar. Wa dzalika, dan adapun itu tarjihud dalilil jali ala dalilil khafi, kal-zahiri, seperti lafat al-zahir, wal muawwali, dan lafat muawwal. Fayuqaddamu, maka didahulukan al-zahiru apa lafat zahir, alal muawwali, atas lafat muawwal. Wal haqiqati wal majazi, ai wakal haqiqati wal majazi. Wal haqiqati, dan seperti makna sebenarnya, wal majazi, dan makna kiasan. Fatuqaddamu, maka didahulukan al-haqiqatu apa makna sebenarnya, alal majazi, atas makna kiasan. Yang kedua, tarjihud dalilil mujibi lil ilmi, mengunggulkan dalil al-mujibi yang mewajibkan, lil ilmi, terhadap keyakinan. Artinya dalil yang hasilnya itu menyebabkan pengetahuan yang bersifat meyakinkan. Ini disebut dengan al-ilmi. Tarjihud dalili, mengunggulkan dalil al-mujibi yang mewajibkan, lil ilmi, terhadap pengetahuan yang meyakinkan, alal mujibi, atas yang mewajibkan, lidzonni, terhadap pengetahuan dugaan yang bersifat dugaan kuat. Wadzalika, dan adapun itu tarjihud dalilil mujibil ilmi alal mujibil dzon, katarjihil mutawatiri, ialah seperti mengunggulkan al mutawatir, dalil yang mutawatir, alal ahadi, atas dalil ahad. Yang ketiga, tarjihul dzannil qawiyyi, mengunggulkan dugaan yang kuat, prasangka yang kuat, ala dzannid dhaifi, atas prasangka yang lemah. Wadzalika, dan adapun itu tarjihuz dzannil qawi ala dzannid dhaif, katarjihil hadisi, ialah seperti mengunggulkan hadis, alladzi, yang ittafaqa, sepakat, alaihi, atas, alladzi asy-syaikhani, siapa dua guru dalam hadis. Siapa itu? Yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Asy-Syaikhani, siapa dua guru, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim.
alama atas sesuatu, hadis isi dari ma ini, infarada yang sendirian bihi dengan ma, ahaduhuma siapa salah satu keduanya asyaikhoni, aurawahu atau meriwayatkanhu terhadap ma, ghairuhuma siapa selain keduanya asyaikhoni. Wa katarjihil Bukhari dan seperti mengunggulkan Imam Al-Bukhari ala muslimin atas Imam Muslim, wa muslimin dan mengunggulkan Imam Muslim ala ghairihi atas selain Imam Muslim. Yang keempat, yurajjahu diunggulkan al-qiyasul jali, apa kias yang jelas, alal kiasil khafi atas kias yang samar. Ini kias itu ada kias jali, ada kias khafi. Wadzalika dan adapun itu tarjihul kias al-jali alal kiasil khafi, katarjihi kiasil illati seperti mengunggulkan kias illah, ala kiasid ini kurang ya, ala kiasid dalalati awisyabahi atas kias ad-dalalah atau kias asyabah. Minal murajjihati ialah sebagian di antara faktor-faktor penguat, kasratur ruwati adapun banyaknya para perawi. Kasratur ruwati adapun banyaknya para perawi. Ini perlu dipelajari di dalam ilmu mustalahil hadis. Wa uluwil isnadi dan tingginya sanad atau sanad ali. Wa fiqhur rawi dan fakihnya ar-rawi orang yang meriwayatkan. Wa ilmihi dan ini ya wa ulu ini. Kasratur ruwati adapun banyaknya para perawi. Wa ulul isnadi dan tingginya sanad. Wa fiqhur rawi dan fakihnya orang yang meriwayatkan. Wa ilmuhu dan mengetahuinya ar-rawi bil arabiyyati dengan bahasa Arab. Wa husnu i'tiqadihi dan bagusnya keyakinannya ar-rawi atau akidahnya ar-rawi. Wa kaunuhu dan adanya ar-rawi min kibaris sahabati dari para pembesar atau senior ya, para senior sahabat seperti Imam Abu Bakar, Sayyidina bukan imam ya, seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu disebut dengan kibarus sahabat. Wa ghairu dzalika dan selain itu al-mazkur min kasratir ruwat wa uluwil isnad dan yang lain. Wa minal murajjihati dan adapun ini ya. Wa minal murajjihati dan ialah di antara faktor-faktor penguat tarjihul musnadi adapun mengunggulkan hadis musnad alal mursali atas hadis mursal, wal marfu'i dan hadis marfu alal mauqufi atas hadis mauquf, wal hadisi dan hadis alladzi yang ruwiya diriwayatkan apa alladzi bil lafzi dengan lafaz alal marwi atas hadis yang diriwayatkan bil makna dengan al makna. Ini diantara faktor-faktor penguat yang paling penting, yang urgent untuk diketahui. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.